Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersukacita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesegaran, bahkan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup hari lepas hari selama minggu-minggu ke depan. Kita bersyukur karena kita bisa melihat begitu banyak kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan atas begitu banyak perkara, persoalan, beban hidup yang kita hadapi. Pada pagi hari, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang terbuka terhadap firman Tuhan, dengan sikap yang penuh hormat, tertib namun sukacita, karena sebagai umat pilihan kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang sangat mahal. Kita yang berdosa, kita sudah diselamatkan dan hidup untuk memuliakan Dia. Kita yang percaya kepadanya, kita pasti beroleh anugerah keselamatan itu. Mari bersama dengan Grace Ministry Church, dimanapun saudara saat ini berada, apakah di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun saudara berada saat ini, di mana siaran ini bisa saudara jangkau, mari kita datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, memanjatkan doa, serta mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Mari segala beban, perkara, dan persoalan yang kita hadapi, kita letakkan di bawah kaki Tuhan dan kita beribadah kepada Dia. Apapun keadaan saudara saat ini, khususnya saudara saya yang terbaring lemah, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kiranya Tuhan melawat saudara, bahkan memberikan kesembuhan apapun yang menjadi sakit saudara, dan memberkati seluruh keluarga besar saudara yang merawat saudara. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat, pimpinan, serta penyertaan Tuhan agar kita dilayakkan untuk mengikuti ibadah online yang sederhana ini. Dan dengan kesiapan hati kita datang ke hadirat Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah yang kudus, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu sejenak, berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Amin. Mari kita mengawalinya dengan membuka Mazmur 103 ayat 19. Mazmur 103 ayat 19, firman Tuhan katakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, umatnya pujilah. Biarlah hati kita pada pagi hari ini dipenuhi dengan puji-pujian, ucapan syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi,
yang sedang kita alami, biarlah Roh Kudus tetap memampukan kita untuk bisa bertahan menghadapi berbagai macam persoalan dan terus memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Dia atas hidup yang sudah Tuhan anugerahkan. Mari kita naikkan pujian umatnya, pujilah. Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur sudah memasuki tahun 2026 dan waktu dari hari ke hari serasa cepat. Tapi biarlah hati kita senantiasa dari hari ke hari diperbarui oleh ucapan syukur. Melihat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita heran melihat jalan Tuhan, cara Tuhan
yang berlaku atas setiap pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam, dan besar, yang mau mengasihi kita, orang yang penuh dengan dosa ini. Mari kita naikkan pujian sungguh heran. Kita naikkan dengan hati yang penuh sukacita dan menghayati setiap liriknya. Oh, kita sungguh heran dengan cara Allah memimpin, memelihara hidup kita, bahkan seluruh keluarga besar kita. Kita naikkan pujian sungguh heran. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesegaran, bahkan kami diberikan hidup yang baru. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam setiap problem, persoalan, kesukaran, beban hidup yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami,
baik itu berkat jasmani maupun rohani, untuk makanan, minuman, untuk keuangan, untuk berkat-berkat yang lainnya yang begitu banyak yang bisa kami ingat sejauh mana campur tangan Tuhan atas hidup kami. Kami ucap syukur. Dan teristimewa kami ucap syukur atas iman percaya yang Engkau tanamkan kepada kami untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Sungguh itu adalah anugerah yang terbesar yang kami terima. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami semuanya bisa menghalangi kami bersekutu dengan Engkau. Karena itu kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah bersalah di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Semuanya terang benderang di hadapan-Mu dan tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan. Bapa, kami mohon ampun kepadamu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh hamba-Mu, membasuh kami sekalian sehingga kami dilayakkan pada pagi hari ini datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus dalam ibadah online yang sederhana ini. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih kembali menyapa kami dengan firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami di dalam pemberitaan firman ini. Bila kami diberikan hati yang penuh sukacita, hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh cinta kebenaran. Dan biarlah kami melalui pemberitaan firman-Mu, kuasa Roh Kudus mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang total memuliakan Tuhan di segala aspek hidup kami. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam aktivitas kami, biarlah memimpin kami untuk makin hari makin menyukakan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman, pemberitaan firman pada pagi hari ini, tambahi, upahi, kurangi, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, dan singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, baik itu dalam penyampaian firman Tuhan maupun mendengar firman Tuhan. Dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami, firman-Mu itu bisa tumbuh berbuah lebat dalam hati kami. Dan kami boleh memakainya untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk bisa memberikan persembahan dengan motivasi yang benar, semata-mata karena cinta Tuhan, bukan yang lain. Dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah semuanya dipakai segala hormat dan kemuliaan. Dan biarlah melalui persembahan ini, segala proses, segala program pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk dibawa makin dekat mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami jalankan bukan karena kemauan kami, kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bapa di surga, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kekacauan politik maupun keadaan dunia. Bapak, kami terus titipkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Indonesia senantiasa ada di dalam belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesejahteraan, kesentosaan, kesatuan, kerukunan, kedamaian. Sebab hanya Engkau saja
yang bisa mengendalikan semuanya, dan kami di Indonesia ini ada sepenuhnya di dalam kontrol kendali-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kasih setiamu berlaku buat bangsa kami. Singkirkan segala kuasa-kuasa orang-orang yang hendak menghancurkan bangsa dan kesatuan bangsa dan negara ini dengan berbagai macam cara, antara lain kebencian. Biar Tuhan Roh Kudus melawat mereka, dan Tuhan memakai kami untuk menyatakan kebenaran, menyatakan Injil kepada mereka, dan mereka boleh percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang pemerintah yang paling terkecil. Bapak, kami sadar bahwa Indonesia darurat dengan korupsi yang sudah begitu akut dan sulit untuk diatasi. Kami mohon belas kasihan Tuhan, dengan cara-Mu sendiri, biarlah korupsi ini bisa diatasi ya Tuhan. Dan pakai orang-orang pilihan-Mu itu menjadi teladan, untuk bekerja dengan takut akan Tuhan, dan nyatakan kemuliaan-Mu bagi Indonesia. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para korban bencana alam, karena banjir, tanah longsor, ataupun bencana alam yang lainnya, para korban, khususnya anak-anak Tuhan yang menjadi korban. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati seluruh aparat yang membantu para korban untuk memulihkan mereka. Bahkan kami berdoa untuk umat Tuhan yang sudah Tuhan berkati secara berlebihan, supaya mereka boleh berbagi kepada para korban atas nama kemanusiaan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pada pagi hari ini, di mana seluruh hamba Tuhan di muka bumi ini menyampaikan firman Tuhan. Para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para guru sekolah minggu, para pengajar awam, mahasiswa praktek. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberkati mereka di dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini diberitakan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak, dan mengubahkan banyak jiwa untuk datang kepada Kristus. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau berkenan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, dan memberkati keluarga yang kesusahan ataupun bahkan kekurangan di dalam berobat jalan maupun untuk pemulihan. Bapa, kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, bahkan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bapa, kiranya Engkau yang adalah sumber hidup memberikan kecukupan kepada mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Rudi yang mengalami keterpurukan dan membutuhkan biaya untuk anaknya kuliah, ataupun masalah rumahnya yang habis. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya berkat-Mu tercurah atas dia dan memberkati keluarga ini untuk makin dekat kepada-Mu, memuliakan Tuhan. Betapa cara Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak terlambat. Bapa di surga, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk Bapak Novi yang berada di Kamboja. Di dalam pekerjaan dan pelayanannya, biarlah Tuhan Kau memberkati selalu apa yang dia lakukan, dan Roh Kudus memimpin dia di dalam masa-masa baik itu kesukaran ataupun ide-ide baru
yang dia kerjakan pada saat ini. Dan Kau berkati juga untuk keluarganya, untuk Theo yang di Korea, untuk istrinya. Biar semakin giat melayani Tuhan, makin berkobar-kobar dengan pengertian yang benar. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Kosim dan Ibu Ari dalam usahanya dan pelayanannya di gereja. Biarlah Tuhan pelayanannya dan pekerjaannya itu memuliakan di setiap saat dan waktu, dan Kau berkati juga seluruh keluarga besarnya. Demikian juga untuk Saudara Putih, Saudara Puput beserta dengan keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau melawat keluarga kecil ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, dan merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Juga kami berdoa untuk Bapak Hendi yang ada di Biak, di tempat di mana dia bekerja yang jauh dari keluarga besar. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan selalu tercurah atas keluarga ini. Bahkan Tuhan juga memanggil diri dalam pelayanan dan memberkati segala pekerjaannya, usahanya. Juga untuk saudara itu beserta istri dan keluarga kecilnya. Tuhan, kiranya Engkau terus menambahkan dan menguatkan imannya di tengah-tengah kesulitannya di dalam mencari pekerjaan maupun pekerjaannya sudah dijalani oleh istrinya pada saat ini. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulannya. Ya Tuhan, saudara kami ini terus menerima kasih setia Tuhan, melihat betapa besar cinta kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh mahasiswa STOS Sekolah Teologi Online Surabaya, bahkan untuk perkembangannya Tuhan, kiranya Engkau terus memelihara, menolong kami, membuat kami lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap diutus Tuhan kemanapun Tuhan mengutus kami. Dan Tuhan terus memperlengkapi mereka. Kami berdoa untuk Ibu Dea di Taiwan dengan segala problem, kesulitan, kesukaran yang dihadapi dalam pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah Tuhan Kau terus menolong Ibu Dea untuk makin cinta Tuhan. Dengan demikian juga untuk Ibu Sulis di Palembang di dalam pelayanan dan pekerjaannya. Tuhan juga memberkati keluarga ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Gusti, Ibu Miske, Bapak Anto. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh mereka terus berkobar-kobar cinta Tuhan, mencari kebenaran, dan siap diutus. Juga untuk Bu Jesi di Kucing, dan Pak Max di Balikpapan. Bapak kiranya Kau terus mengurapi hamba-hamba-Mu ini menjadi pribadi yang baru, yang memuliakan Tuhan, dan setia mengikut Tuhan, apapun risikonya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Punijan, untuk Bapak Halawa, untuk Bapak Ongki. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini ya Tuhan, tapi kami tahu kasih setia Tuhan terus menaungi mereka, memberkati segala rencana mereka, terutama untuk Bapak Ponijan yang terus berusaha untuk mendirikan pos PI. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati dan menolong dan memberikan hikmat kepada dia. Terus dia melayani Tuhan, apapun risikonya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa STT, khususnya untuk mereka yang mau menyelesaikan studi mereka menghadapi ujian dan pengerjaan skripsi. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus menolong mereka, termasuk kesulitan dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Kami mohon kasih setia Tuhan tercurah atas mereka. Dan biarlah mereka boleh mengerjakannya dengan baik, dengan benar,
dan mereka boleh lulus dengan tepat waktu, dengan waktu seiring selaras dengan kehendak Tuhan, dan mereka siap diutus. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk kembali menaikkan pujian, Tuhan ambil hidupku. Biarlah pada pagi hari ini kita mengingat bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Kita buka hati kita biar dia masuk bertata di dalam hati kita. Sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Kita mengerjakan apapun, segala aspek kehidupan kita arahkan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan, Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah untuk memujimu selamanya. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita dan kita hayati setiap lirik lagunya. Kemudian kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mari kita pujikan, Tuhan ambil hidupku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Allah tidak pernah kehilangan tahtanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 11 ayat 36 ini bukan sekedar penutup pasal, melainkan puncak dari doksologi. Dari seluruh argumentasi Paulus tentang kedaulatan Allah di dalam sejarah keselamatan. Sepanjang Roma 9 sampai 11. Dan setelah membahas pemilihan, penolakan, pemanggilan kembali Israel, dan anugerah bagi bangsa-bangsa lain, Paulus tidak menutup dengan suatu debat teologis, melainkan dengan penyembahan. Teologi yang sejati selalu berakhir pada doksologi. Dan doktrin yang benar tidak membuat kita sombong, tetapi membuat kita tersungkur di hadapan Allah yang berdaulat, di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa yang diberikan anugerah di dalam Kristus. R.C. Sproul mengatakan, true theology leads to doxology. Teologi yang sejati mengarah pada doa pujian kepada Tuhan. Di bagian awal kita lihat dari Dia dinyatakan bahwa Allah sebagai sumber segala sesuatu. Sebab segala sesuatu dari Dia. Paulus menegaskan bahwa asal mula segala sesuatu itu bukanlah kebetulan. Bukanlah kehendak manusia atau kekuatan alam, melainkan dari Allah sendiri. Jadi ini mencakup penciptaan, sejarah, keselamatan, gereja, bahkan iman kita. Artinya kalau kita bisa percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu juga adalah dari Dia. Dan kalau kita melihat dalam konteks Roma pasal 9 sampai 11, dari Dia itu menunjuk pada inisiatif anugerah Allah yang berdaulat. Bahwa keselamatan itu inisiatif Allah. Bukan rancangan, rencana manusia. Tetapi inisiatif Allah sendiri. Inisiatif anugerah Allah yang berdaulat. Allah yang berotoritas penuh atas hidup manusia. Allah yang memegang kendali masa depan kita. Saudara dikasih Tuhan, manusia tidak mencari Allah. Natur manusia yang berdosa tidak mencari Allah kalau dia tidak dilahirbarukan. Allah lah yang terlebih dahulu mencari manusia. Calvin mengatakan, salvation is not initiated by man. Salvation is not initiated by man's will, but by God's sovereign grace. Keselamatan tidak dimulai oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak
kasih karunia Allah yang berdaulat. Dan doktrin ini meruntuhkan kesombongan rohani dari manusia yang berdosa siapapun. Jika segala sesuatu berasal dari Dia, maka tidak ada ruang untuk membanggakan diri. Karena semua dari Dia. Termasuk saat kita bisa taat, bisa berbuat baik, atau berbuat kesalahan dalam hal apapun. Itu adalah dari Dia yang memberikan kemauan dan kemampuan. To will and to do. Dan Bavinck menyatakan lebih lanjut, the doctrine of grace humbles man without degrading him and exalts God without diminishing his mercy. Doktrin kasih karunia merendahkan manusia tanpa mengurangi kesopanannya dan meninggikan Allah tanpa mengurangi belas kasihannya. Sekarang kita melihat makna dari semuanya itu. Kita melihat makna teologisnya. Dalam konteks Roma 9-11, frasa ini menunjuk secara khusus pada inisiatif Allah di dalam keselamatan. Keselamatan bukan dimulai dari kehendak manusia yang mencari Allah, melainkan dari anugerah Allah yang terlebih dahulu mencari manusia. Natur manusia yang berdosa itu bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Sebelum Roh Kudus melalui firman-Nya mengubahkan, melahirbarukan. Jadi inisiatif Allah di dalam hal keselamatan. Calvin mengatakan, man's salvation does not proceed from himself, but from God alone. Keselamatan manusia tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan hanya dari Allah. Iman, pertobatan, dan keselamatan itu bukan prestasi manusia, tetapi pemberian Allah. Maka jangan menyombongkan diri, jangan membanggakan diri. Kalau kita bisa berbuat baik dalam hal apapun, kita bisa melayani, setia ikut Tuhan dalam hal apapun, semuanya adalah dari Dia. Saudara dikasih Tuhan, pemahaman ini menghancurkan kesombongan rohani. Banyak orang yang menyombongkan tentang pencapaiannya, tentang apa yang sudah dia lakukan. Dan itulah natur manusia yang berdosa. Cenderung pada membanggakan diri sendiri. Tapi firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita, kalau kita bisa melakukan semuanya itu, semua dari Dia. Jadi mari pada pagi hari ini, kita mempunyai pemahaman yang baru. Yang menghancurkan segala kesombongan rohani. Kita tidak bisa berkata bahwa saya lebih baik dari orang lain. Atau saya diselamatkan karena usaha saya. Saya percaya kepada Yesus karena saya mau percaya. Dengan memahami ayat ini, kita tidak bisa lagi berkata seperti itu. Renungkan, jika semuanya dari Dia, maka kita hidup oleh anugerah. Kita melayani oleh anugerah. Kita bertahan oleh anugerah. Saya belum tentu lebih baik dari orang lain. Saya diselamatkan oleh anugerah Allah, belas kasihan Allah terhadap saya yang berdosa.
Bavinck menekankan, grace is not merely God helping men. It is God saving men. Kasih karunia bukan sekedar pertolongan Allah kepada manusia. Kasih karunia adalah penyelamatan Allah kepada manusia. Maka bersyukurlah kalau kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita bisa taat kepada Tuhan. Kalau kita bisa setia kepada Tuhan. Semuanya adalah dari Dia. Oleh Dia. Allah sebagai pemelihara dan penguasa sejarah. Dan oleh Dia. Allah bukan hanya memulai lalu meninggalkan ciptaannya. Tetapi Ia terus bekerja. Terus menopang dan mengarahkan segala sesuatu menurut kehendak-Nya. Ia terus bekerja. Menopang, memelihara orang percaya. Memelihara manusia. Inilah providensi Allah. Providensi ilahi. Segala peristiwa baik terang maupun gelap berada di bawah pemerintahannya. Sebagai Allah yang berdaulat. Bahkan kalau kita melihat Alkitab, penolakan Israel terhadap Injil, dan penerimaan bangsa-bangsa lain, itu tidak menggoyahkan tahta Allah. Dan justru menyatakan hikmat-Nya yang begitu dalam. R.C. Sproul mengatakan, there is not one rogue molecule in the universe. There is not one rogue molecule in the universe. Tidak ada satupun molekul liar yang berjalan dengan sendirinya di alam semesta ini. Debu-debu bertebaran. Semuanya ada dalam tangan Allah. Ada di dalam kontrol tangan Allah yang berdaulat. Allah tidak pernah panik, tidak pernah kehilangan kendali, dan tidak pernah terkejut oleh sejarah. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Allah tidak pernah panik, tidak pernah kehilangan kendalinya. Tahtanya tidak bergeser satu inci pun atas semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Di sepanjang abad dan sejarah manusia. Louis Berkhof mengatakan, God's providence is His continued creation. Pemeliharaan Allah adalah penciptaannya yang berkelanjutan. God's providence is His continued creation. Bagi orang percaya, ini adalah sumber penghiburan yang terbesar. Bahwa hidup kita tidak dikendalikan oleh nasib ataupun kebetulan. Melainkan oleh Allah yang setia, yang berdaulat. Dia tetap setia. Bahkan saat kita kurang setia, ataupun bahkan tidak setia, Dia tetap setia. Karena naturnya adalah setia. Ini berarti bahwa Allah bukan hanya memuliai, tetapi terus bekerja menopang dan mengatur seluruh ciptaan dan sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut sebagai providensi Allah. Pemeliharaan Allah yang aktif dan berdaulat. Pelaksanaan rancangan ketetapan Allah yang sungguh baik dan sempurna. Tidak ada peristiwa yang berada di luar kendali Allah. Apapun yang kita alami dalam hidup ini. Keberhasilan dan kegagalan
sukacita dan penderitaan, sejarah bangsa-bangsa, hidup pribadi kita, semuanya di dalam genggaman Allah. Versi 10 menyatakan, there is not one mavericks molecule in this universe. Tidak ada satu pun molekul yang paling kecil di dunia ini yang menyimpang, yang berjalan dengan sendirinya di alam semesta ini, di luar kendali Allah. Allah mengaturnya, menetapkannya dengan begitu sempurna. Dan karena itu kita bisa mengagumi betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah penghiburan yang sempurna. Bagi kita yang percaya, kebenaran ini bukan menakutkan. Bukanlah sesuatu yang menakutkan, yang membuat kita gentar. Melainkan menghiburkan. Yang menghibur kita, yang memberikan pengharapan. Bahwa hidup kita tidak dikendalikan oleh nasib, tetapi oleh Allah yang bijaksana dan baik. Louis Berkhoff mengatakan, God's providence is His most intimate presence in His word. God's providence is His most intimate presence in the word. Pemeliharaan ilahi adalah kehadirannya yang paling intim di dunia. Saat kita tidak mengerti jalan Tuhan, kita tetap bisa percaya bahwa tahtanya tidak pernah kosong. Bahwa kasih setianya sudah sempurna, bahwa Dia memiliki jalan berbagai macam cara atas hidup kita. Bahwa Dia mengontrol hidup kita sepenuhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya dikatakan kepada Dia, Allah sebagai tujuan akhir dari segala sesuatu. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu berarti segala sesuatu bukan hanya berasal dan berlangsung oleh Allah, tetapi berakhir pada Allah. Dan tujuan akhir dari penciptaan dan penebusan bukan kebahagiaan manusia semata, melainkan kemuliaan Allah. Inilah inti dari prinsip soli deo gloria. Westminster Shorter Catechism mengatakan, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Betapa menyedihkan hidup kita jika kita tidak tahu untuk apa kita hidup di dunia ini. Tujuan akhir kita hidup, menjalani hidup di dunia ini untuk apa? Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Orang tidak tahu tujuan hidupnya, dia akan muter-muter saja. Dia tidak ada damai di dalam dirinya. Dia menikmati kekosongan di dalam batin. Saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan bukanlah tentang kita yang menjadi pusat cerita, melainkan tentang Allah yang dimuliakan melalui hidup yang sudah ditebus. Kalau kita bisa berbuat baik, berbuat amal, berbuat kesalehan apapun, semuanya adalah dari Dia. Kita sudah ditebus, maka kita dimampukan untuk bisa berbuat baik. Itu pun dari Dia.
God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ini pernyataan Jonathan Edwards yang luar biasa. Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang lupa tujuan ini akan berubah menjadi hanya menjadi suatu organisasi religius, suatu organisasi religius yang berpusat pada manusia, antroposentris. Bukan komunitas yang menyembah Tuhan, yang hidup bagi kemuliaan Allah. Mereka mungkin bisa mempunyai banyak cabang gereja di dalam kelompoknya sendiri, di banyak provinsi dan berbagai negara. Tetapi itu hanya gedung dan organisasi yang wah. Hanya organisasinya, bukan organismenya. Sebaliknya, gereja yang mungkin hanya sedikit sekali anggotanya, tetapi mereka sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu adalah gereja yang hidup, yang akan terus dipelihara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah kehilangan tahtanya. Sesibuk apapun dalam pandangan manusia, sekacau apapun dunia, mungkin karena berbagai macam perang, konflik di seluruh permukaan bumi, Dia tetap Allah yang berdaulat, yang tak pernah kehilangan tahta dan kuasanya. Pada pagi hari ini, Roma 11 ayat 36, menegaskan satu kebenaran yang agung, bahwa Allah tidak pernah kehilangan tahtanya di dalam penciptaan, di dalam sejarah, di dalam keselamatan, dan di dalam hidup kita. Dan ingat saudara, ketika dunia tampak kacau, ketika seolah-olah semuanya tak ada pengharapan, ketika gereja menghadapi tantangan, dan ketika hidup terasa tidak adil, ayat ini memanggil kita pada satu kepastian bahwa tahta Allah itu tetap berdiri. Spurgeon mengatakan, the throne of God is never empty, and the scepter of His rule never slips from His hand. Tahta Allah itu tidak pernah kosong, dan tongkat kekuasaannya tidak pernah terlepas dari tangannya. Maka kita sebagai orang yang sudah diubahkan, yang sudah ditebus, respon yang tepat bukanlah ketakutan, kecemasan, ataupun kekhawatiran terhadap hidup ini. Khususnya untuk tahun 2026 yang baru kita lewati ini, yang baru kita jalani ini. Respon kita bukanlah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, melainkan penyembahan, ketaatan, dan penyerahan total kepada Allah yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Dia. Allah adalah tujuan akhir sekali lagi di dalam hidup kita ini. Paulus menutup dengan kalimat yang sangat tegas. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah kita menjalani hidup ini untuk memuliakan diri kita sendiri, untuk memupuk sebanyak mungkin kepentingan yang menguntungkan diri kita sendiri, ataukah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Segala sesuatu bukan hanya berasal dan berlangsung oleh Allah, tetapi berakhir kepada Allah. Soli Deo Gloria. Inilah inti iman Kristen. Hidup untuk kemuliaan Allah. Dan keselamatan bukan tujuan
bukan bertujuan menjadikan manusia pusat dari segalanya, antroposentris, melainkan menjadikan Allah sebagai pusat segalanya, theosentris. Jonathan Edward mengatakan sesuatu yang agung. The glory of God is the ultimate goal of redemption. The glory of God is the ultimate goal of redemption. Kemuliaan Allah adalah tujuan akhir dari penebusan. Gereja, pelayanan, bahkan hidup kita sehari-hari ada untuk memuliakan Allah. Mari kita mengoreksi diri dan merenungkan satu hal. Banyak orang mungkin bertanya, apa manfaat iman kita bagi saya? Apa yang Tuhan berikan kepada saya? Tapi pertanyaan yang lebih alkitabiah adalah, bagaimana hidup saya memuliakan Tuhan? Owen menyatakan, God does not exist for our glory. We exist for Him. God does not exist for our glory. We exist for His. Allah bukan ada untuk kemuliaan kita. Kita ada untuk kemuliaannya. Mari kita merenungkan lebih mendalam pada pagi hari ini. Sekali lagi, Allah tidak pernah kehilangan tahtanya. Mari kita mengarahkan pandangan kita pada satu kebenaran yang kokoh. Allah tetap berdaulat dari awal sampai akhir. Di dalam dunia yang berubah-ubah, di dalam hidup yang sering tidak pasti, satu hal yang tidak pernah berubah, Allah tetap di atas tahtanya. The sovereignty of God is the pillow upon which the child of God rests his head. Kedaulatan Allah adalah bantal tempat anak Allah menyandarkan kepalanya. Karena itu respon yang benar menjalani awal tahun 2026 ini bukanlah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, melainkan iman yang teguh, ketaatan yang rendah hati, hidup yang memuliakan Allah. Sebab semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas firman yang diberikan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa semuanya adalah datangnya daripada Engkau. Ampuni kami jika sering kami bermegah diri, sombong, bahwa kami telah melakukan ini itu. Biarlah pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa semuanya itu datangnya dari Engkau. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengubahkan kami, bahkan menguatkan kami untuk terus mengikut Tuhan, melayani Tuhan di sisa hidup kami. Kami serahkan masa depan kami, hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah semuanya itu memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh keluarga besar kami,
khususnya orang-orang yang kami kasih yang belum mengenal Juru Selamat. Pakai kami ya Tuhan supaya boleh memberitakan kebaikan Tuhan kepada mereka dan mereka percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian Ini Aku Utus Aku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan keyakinan yang teguh. Hidupmu berasal dari Dia, dijalankan oleh Dia, dan harus kembali bagi kemuliaan Dia. Sebab Allah tidak pernah kehilangan tahtanya. Dan hidup kita sepenuhnya berada di tangannya, dalam tangan Allah yang berdaulat. Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita pujikan, kita naikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan doksologi. Selesai yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada beberapa pengumuman. STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam Januari dan Februari 2026 sudah dimulai. Dan kita memasuki kelas malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia bagian badan, beberapa mata kuliah antara lain spiritualitas Kristen, bidat-bidat, dan bibliologi. Nah, untuk saudara-saudara yang mau bergabung, mau ikut diperlengkapi, baik itu secara pribadi, komsel, persekutuan, atau memperlengkapi jemaat, saudara bisa menghubungi nomor handphone, nomor WA yang tercantum di layar. Juga untuk saudara-saudara yang mau berpartisipasi, ikut serta berkolaborasi dalam pelayanan, baik itu misi, pekabaran Injil, pemuritan, kepedesaan, dan pedalaman, silakan saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Pengumuman berikutnya sudah tersedia e-book teologi untuk memperlengkapi diri sendiri, khususnya buat saudara yang mau melayani dan memperlengkapi diri dengan bacaan e-book teologi, dan juga untuk mahasiswa teologi ataupun saudara yang mau memakainya untuk
memberikan kado bagi orang-orang yang saudara kasih. Tersedia beberapa judul yang bagus, e-book yang bagus dengan judul dengan beberapa pilihan, antara lain doktrin Allah, eskatologi, etika Kristen, misiologi, kristologi, filsafat teologi, teologi reform, bibliologi. Silakan saudara yang mau memesannya bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. E-book ini sangat penting buat saudara saya, khususnya yang mau melayani, supaya saudara melayani dengan pengertian yang benar, dengan motivasi yang benar, dan bisa mengajarkannya atau membagikannya kepada orang-orang yang saudara kasih. Baik itu dalam persekutuan kecil, komsel kecil, ataupun kepada jemaat awam saudara. Khususnya buat para hamba Tuhan yang tidak memiliki waktu di dalam memperlengkapi jemaatnya, silakan memesan e-book ini. Itu saja pengumumannya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai, dan silakan saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkati.